Selamat pagi dan selamat sore kepada mahasiswa kelas saya belajar mata kuliah desain dan analisis algoritma. Pertemuan kali ini kita masuk di pertemuan 9 setelah UTS. Ujiannya udah saya lihat lumayan bagus. Jadi kali ini topik kita masuk algoritma divide and conquer. Apa itu nanti? Biasanya kita lihat atau kita baca itu divide and conquer ini dulunya itu sama seperti strategi berperang, strategi militer. Itu yang dikenal dengan divide up impress. Divide up impress. Nanti bisa dicari buku-bukunya dalam istilah buku Perang Dunia Kedua. Ada divide and conquer. Atau dulu namakan seperti yang sebelum tadi divide up impress. Tapi berjalan waktu sekarang itu strategi militer itu sudah dibuat menjadi strategi fundamental, khususnya ke dalam ilmu komputasi. Itu ilmu komputer dengan nama divide and conquer seperti yang kita bahas sekarang. Jadi kita baca dulu apa itu definisinya. Divide itu membagi persoalan. Bagaimana membagi persoalan menjadi beberapa masalah yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula, namun berukuran lebih kecil. Idealnya berukuran hampir sama. Jadi setiap masalah itu akan dipecah-pecah agar tujuannya agar lebih mudah diselesaikan. Nanti ada solusi dari sana. Ada solusi. Baru ada conquer atau solve. Ini memecahkan, menyelesaikan. Ini ya solve, solusi atau conquer, menyelesaikan masing-masing upah secara rekursif. Jadi setelah dipecah-pecah tadi, itu apa yang menjadi yang menjadi masalah itu yang dibuat lebih kecil dari masalah sebenarnya, itu dipecah-pecah. Baru kita lanjut ke combine ya, menggabungkan. Ini udah sering kita dengar apa itu combine, itu menggabungkan. Jadi setelah menjalankan langkah conquer tadi, tentu kita harus menggabungkan kembali hasil dari masing-masing pecahan yang sudah kita buat tadi di conquer, di divide. Di divide baru ada solve, solusinya. Itulah kita gabungkan untuk kita selesaikan kembali. Karena setelah ada solusi dari divide and conquer itu, kita combine solusi yang tadi baru dapat solusi yang sebenarnya dari persoalan yang sebenarnya atau yang pertama. Itu dia. Jadi di sini dibilang menggabungkan solusi masing-masing masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. Itu ya. Oke, kita lanjut contoh. Ini ada contoh, ada masalah di sini, permasalahan ya. Permasalahan utama. Di sini. Jadi permasalahan utama ini kita bagi dua dulu nih. Kita bagi dua menjadi dua masalah. Untuk selanjutnya pun bisa. Kalau menurut kita itu masih terlalu rumit kita selesaikan atau terlalu panjang untuk selesaikan, kita bagi lagi setiap masalah yang sudah dibagi. Nih. Di sini pun dibagi lagi. Bisa, nggak masalah. Sampai mana yang termudah kita pikirkan. Di sini masih sulit atau masih panjang untuk masalah itu diselesaikan, baru kita buat divide lagi, divide terus, divide, pembagian terus. Setelah di sini sesuai gambar ini, mungkin menurut kita sudah mudah lah diselesaikan setiap masalah yang sudah kita pecahkan. Dari satu masalah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menjadi 8 masalah. Yang mungkin yang lebih mudah untuk diselesaikan. Yang lebih pendek lah masalahnya saya bilang. Jadi setiap yang sudah dipecah, di divide, ada solve. Ada conquer. Itu. Solusi, ada solusi. Ada solve, ada conquer setiap masalah yang sudah dipecah-pecah tadi.
setiap solusi dari masalah-masalah yang kita pecah bisa kita gabungkan. Bisa kita gabungkan menjadi beberapa masalah lagi. Dia lebih mudah untuk diselesaikan lagi. Atau apakah Pak ini harus dibuat seperti ini? Tidak. Mungkin sampai 3 langsung pun bisa. 3 langsung bisa. Di mana menurut kita masalah itu lebih mudah diselesaikan dulu gitu ya. Oke, setelah ini ada solve lagi dari masalah yang ini. Ada solusi setelah penggabungan ini. Baru ada solusi untuk masalah ini. Baru dapatlah solusi utama dari masalah atau persoalan permasalahan yang utama. Itu dia. Jadi inilah gambaran dari divide and conquer. Ada divide, solve, combine. Itulah dari yang 3 ini tadi. Nah, itu ya. Jadi biar lebih dipahami contoh-contoh ini, sebenarnya melihat ini pun kita sudah harus paham ini. Oh, ada permasalahan dibagi, permasalahan itu dibagi-bagi. Nah, sama seperti membuat tugas kelompok. Membuat tugas kelompok itu sebaiknya kalau ada tugas kelompok ya, setiap soalan itu, setiap permasalahan itu apa yang mau kita selesaikan, mending kita bagi-bagi. Setelah masing-masing selesai baru kita gabung. Makin dapat nanti bentuk atau kesimpulan dari tugas kelompok kita. Jangan hanya satu orang yang menyelesaikan. Tidak boleh. Jadi harus kita ikuti divide and conquer. Oke, kita lanjut saja ya. Objek persoalan yang dibagi itu ada input itu atau intens persoalan yang berukuran n ya. Berarti ya berapa yang kita inginkan persoalan atau berapa permasalahan yang mau kita selesaikan. Seperti tabel atau larik, matriks, eksponen dan lain tergantung persoalannya. Itu. Jadi tiap-tiap permasalahan mempunyai karakteristik yang sama. The sum type. Itu dengan karakteristik masalah asal, sehingga metode divide and conquer lebih natural diungkap dengan skema rekursif. Sehingga metode divide and conquer lebih natural diungkap dengan skema rekursif. Diingat itu. Ini skema umum dari divide and conquer. Biasanya kalau orang bilang DNC, ini ya, algoritma DNC, itu bahasa pasaran itu. Jadi ini bentuk dari algoritmanya. Oke, kita lanjut dulu. Contoh mencari nilai minimum dan maksimum. Jadi persoalan dibuatkan, misalkan diberi tabel A yang berukuran n elemen dan sudah berisi nilai integer. Carilah nilai minimum dan nilai maksimum sekaligus di dalam tabel tersebut. Oke, ini apanya penyelesaiannya? Ini contoh itu. Di dalam contoh ini kita contohkan 41. Misalkan tabel A berisi elemen sebagai berikut, mencari minimum dan maksimum tadi ya. Di sini ada data 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, 2, 24. Jadi kita buat secara divide and conquer. Kita bagi dua masalah tersebut menjadi dua masalah contoh. Di sini. Ini kita bagi masalah ini. Jadi ini kita divide dari 1 menjadi 2 tadi ini. Baru kita temukan solve dari setiap masalah yang sudah kita divide. Lebih mudah untuk ya kita anggap ini data ini panjang, bukan sependek ini, tapi ini kita terapkan dulu divide and conquer tadi. Divide, solve and combine. Jadi kita lihat di sini menentukan min dan max pada tiap bagian. Di sini mungkin sudah lebih mudah. Kita anggap sudah lebih mudah mencari min dan max. Tidak sepanjang ini lagi. Jadi ada dari persoalan pertama atau P11 tadi kita sebut, ada minnya itu 4, maksimalnya itu 23. Di P12 persoalan kedua, minnya itu 1, maksimalnya itu 35.
Dari sini, dari ini kan, ini solusi yang didapatkan dari masalah ini. Nah, ini berarti 4, 23, 1, 35. Jadi kita gabungkan dia 4, 23, 1, 35. Jadi itu persoalannya lebih pendek dia dari awal masalah. Baru kita selesaikan lagi, kita combine menjadi seperti ini. Nah, dapat dia minnya itu 1, maksnya itu 35 di persoalan utama, permasalahan pertama. Nah, itu contohnya ini yang diselesaikan dengan algoritma DNC. Jadi ukuran tabel hasil pembagian dapat dibuat cukup kecil sehingga mencari minimum maksimum dapat menyelesaikan solve secara trivial. Nah, jadi seberapa pembagian atau divide yang mau kita buat, pemecahan mau kita buat, itu terserah kita. Nah, sampai menurut kita itu menjadi persoalan yang mudah untuk diselesaikan. Dalam hal ini ukuran kecil yang dipilih adalah 1 elemen atau 2 elemen. Nah, itu ya. Nah, ini kita tinjau kembali yang contoh di atas ini, tidak usah dulu. Nah, yang tadi langsung kita tinjau kembali contoh 4, 1 di atas tadi. 4, 12, 23, 9, 21, 1, 35, 2, 24. Nah, oke ya, ini masih mencari nilai min dan max. Nah, oke ya, solve and combine. Oke, kita ini di sini coba diperhatikan sampai berapa persoalan ini, 1, 2, 3, 4, 5. Dari yang 2 kita buat tadi dibuat menjadi 5 persoalan. Baru dibuat lagi ini menjadi 3, baru dibuat lagi menjadi 2, baru dibuat lagi menjadi 1. Nah, itulah contohnya dari penyelesaian divide and combine. Jadi banyak cara untuk membagi, divide, memecah. Ini contoh-contoh algoritmanya yang bisa dibaca atau dipelajari oleh teman-teman semuanya. Oke, sampai situ pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan mungkin masih sedikit pengenalan divide and combine, divide and conquer, bukan combine ya. Jadi minggu depan pun pembahasan kita masih di sini dengan mungkin ya subtopik yang berbeda. Inilah pengenalan kita hari ini, yaitu divide and conquer setelah kita melalui UTS. Jadi selamat pagi dan selamat sore, semoga semangat semua dalam mengikuti perkuliahan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.